Disclaimer, selamat menonton. Video ini hanya untuk hiburan semata. Ingat, ini hanya cerita fiksi semata. Jangan cari yang serius ya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Bertempat pada kediaman keluarga Tirta di ibu kota. Arsen telah pulang ke rumah dan masuk ke kamar untuk menemui Stefan. Ayah menyuruhku kembali untuk berbicara denganmu. Ia melanjutkan, Kak Levon, kau masuk ke sekolah militer sejak usia 7 tahun. Kau sudah menghabiskan lebih dari 20 tahun, baru bisa mendapatkan hasil seperti sekarang. Apakah kau tidak akan menyesal jika menyerah begitu saja? Stefan tanpa ragu mengatakan, aku tidak tertarik dengan hal ini. Aku sudah membalaskan dendam orang tuaku dan menghancurkan alam semesta satu sepenuhnya. Aku sudah selesai melakukan apa yang ingin kulakukan. Wajah Arsen pun berubah muram setelah mendengar jawaban kakaknya. Baiklah. Kalau begitu, kita bicarakan masalah saat ini. Ayah tidak mengizinkanmu menikahi Nona Lor. Mari kita membuat kesepakatan. Kau kembali dan bantu aku memenangkan pemilihan. Lalu aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Dengan tatapan datar, Stefan mengatakan jika dia akan mengatasi masalahnya sendiri tanpa bantuan darinya. Di sisi lain, di meja kerja Richard Tirta, ketika Richard Tirta sedang duduk santai dan menikmati minuman, ia tiba-tiba menoleh ke arah samping. Saat melihat ada seseorang yang datang tanpa ia sadari, sontak ia berteriak kaget. Wanita itu tak lain adalah Lor, istri Stefan. Jangan kaget, aku adalah Lor, kata Lor memperkenalkan diri. Setelah mendengar perkenalan Lor, keterkejutan Richard pun mereda. Ia kembali tenang dan berkata, aku dengar, kau dan Stefan sudah menikah. Aku mau kau menceraikannya. Katakan saja, jika kau meminta tuntutan. Mendengar perkataan Pak Richard, Lor pun berpikir dalam-dalam. Jangan bilang, jika Pak Vino mau menikahkan Alaf dengan Pak Stefan. Setelah berpikir demikian, Lor pun mengatakan dengan tegas, ini adalah urusanku dengan Pak Stefan. Kau sebagai orang asing tidak berhak untuk ikut campur. Pada saat itu, tiba-tiba pengawal yang telah membawa Lor masuk ke ruangan Pak Richard dengan panik. Pak, gawat! Lor menghilang. Seketika itu juga, Lor langsung menodongkan pistol ke arah kepala Pak Richard. Pak Richard pun langsung panik. Ternyata, kau datang bukan karena diculik oleh kami. Lor pun menyuruh Pak Richard agar tidak bergerak. Setelah itu, ia mengatakan, aku merata sistem keamanan kediaman Tirta. Aku masuk dengan memanjat dinding. Tenang saja, aku tidak memiliki niat jahat. Aku hanya ingin menyelamatkan suamiku. Para pengawal kediaman Tirta pun langsung berdatangan saat mengetahui Pak Richard sedang disandera oleh Lor. Gawat, Pak Vino dalam bahaya. Ketika merasa terancam, Lor membuka penutup yang menutup tubuhnya dan terlihat sebuah bom yang sedang ia pasang di pinggangnya. Apakah kau tahu seberapa berat bom ini? Jika tidak sengaja terkena api, siapapun yang ada di sini tidak akan bisa kabur. Mendengar perkataan Lor, suasana pun langsung mencekam. Pak Richard menoleh dengan panik, kemudian memerintahkan pengawalnya untuk meletakkan pistol dan keluar. Lord kemudian bertanya, Pak Vino, apakah suamiku melanggar hukum negara atau hukum militer sehingga kau menculiknya? Pak Vino menjawab dengan pasrah, ini adalah urusan departemen militer. Apa hubungannya denganmu? Lord menjawab dengan tegas, kami adalah pasangan sahnya. Jika Pak Stefan melakukan kejahatan, kalian harus memberitahu anggota keluarganya kan? Pak Vino pun menjadi kesal. Nada suaranya berubah tinggi. Tidak ada orang yang berani bersikap sombong di hadapanku. Kenapa seorang gadis sepertimu begitu suka ikut campur? Pada saat itu, seseorang sedang berjalan untuk masuk ke dalam ruangan. Lor yang menyadari jika ada seseorang yang akan masuk dari pintu lainnya, langsung waspada. Ingin menyerangku secara diam-diam, batin Lor waspada. Ia kemudian menodong kepala Pak Vino dan lanjut mencengkeram lehernya dengan kuat. Jangan bergerak, bentak Lor dengan kasar. Saat pintu terbuka, Stefan masuk dan melihat istrinya. Lor, ini aku. Melihat suaminya, Lor sontak terkejut. Suamiku, kau baik-baik saja kan? Stefan buru-buru mendekat dan berusaha melepaskan tangan Lor dari mencengkeram leher ayahnya. Ayo, lepaskan tanganmu. Namun Lor tampak ragu.
Apakah kita masih bisa pergi jika aku melepaskannya? Stefan meyakinkan istrinya. Percayalah padaku, semuanya akan baik-baik saja. Setelah yakin, Lor pun melepaskan tangannya dan memeluk suaminya. Suamiku, kau tiba-tiba hilang kontak dan orang suruhan keluarga Tirta menangkapku. Aku sangat takut. Stefan memeluk erat sang istri dan menenangkan. Sudah, semuanya akan baik-baik saja. Kita akan pulang 2 hari lagi. Melihat mereka masih sempat-sempatnya berpelukan. Padahal bom yang Lor pasang belum ia lepaskan. Membuat Pak Vino sangat marah. Apa yang kalian lakukan di siang bolong? Cepat lepaskan benda di tubuhmu itu. Jika tidak sengaja meledak, semua orang harus mati bersamamu. Ucap Pak Vino dengan kesal bercampur panik. Akan tetapi, Lor balik memarahi Pak Vino. Siapa suruh kalian mengundang orang dengan cara seperti itu? Sudah bagus aku tidak membawa 2 bazooka ke sini. Urat-urat Pak Vino pun langsung menegang, tampak ia begitu sangat marah. Levon, sudah kukatakan berapa kali. Aku menyuruhmu mencari wanita dari keluarga yang tepat. Lihatlah, wanita seperti apa yang kau cari sendiri ini. Dia bahkan berani melawanku. Mendengar umpatan ayahnya, Stefan pun langsung panik. Gawat, identitasku sebagai Raja Iblis sudah terbongkar. Batinnya dengan panik. Begitu pula Lor, sebagai istrinya. Ia sangat terkejut setelah mendengar ucapan Pak Vino barusan. Wajahnya pun berubah pucat dan tampak takut. Ia menatap suaminya dan bertanya, apakah kau adalah Levon, Raja Iblis dari Departemen Militer? Stefan memegang bahu istrinya dan mengakuinya. Jika dia adalah Levon sekaligus sang Raja Iblis. Pengakuan tersebut membuat Lor semakin panik dan ketakutan. Dia sudah mengakuinya. Stefan adalah Raja Iblis. Batin Lor bergemuruh. Ingatan-ingatan masa lalu. Saat masih bertugas sebagai anggota Departemen Keamanan terlintas dalam pikirannya. Saat itu, aku ingin menyimpan 1 obat alam semesta 1 untuk keadaan darurat. Tapi Raja Iblis malah menekanku ke kaca dan menghajarku. Aku juga pernah dipukuli hingga mengalami gegar otak dan pendarahan organ dalam. Mengingat semua perlakuan yang pernah ia alami disebabkan oleh Raja Iblis, membuat Lor semakin syok dan panik. Wajahnya pun berubah pucat, dan tanpa sadar melangkah mundur untuk menjauh. Dengan ketakutan, ia berkata kepada suaminya, "Bos tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kan?" Stefan langsung menyipitkan mata. "Apakah aku pernah memukulmu?" Ia lalu mencoba mendekati istrinya yang tampak ketakutan. "Sayang, aku benar-benar tidak berniat melakukan kekerasan. Aku hanya bersikap kejam pada orang jahat." Lord menghindar, ia masih syok dengan fakta bahwa suaminya adalah Raja Iblis yang pernah memukulnya saat sedang bertugas. "Namun, kau pernah memukulku sampai aku masuk rumah sakit. Ini semua salahku. Aku yang salah. Tidak seharusnya aku memukulmu seperti itu," ucap Stefan sembari ingin memeluk istrinya. Akan tetapi, Lord menahannya dan menghindar. "Apa yang kau lakukan? Jangan mendekatiku." Akan tetapi, Stefan langsung meraih dan memeluk istrinya dengan erat. "Aku bersikap kejam agar orang jahat tidak memiliki kesempatan untuk kabur. Kau adalah istriku. Bagaimana mungkin aku tega menyakitimu?" Stefan berusaha menenangkan dan meyakinkan istrinya. "Aku benar-benar bodoh. Kau sudah mempermainkanku selama ini." Lord mengumpat pada dirinya sendiri. Tiba-tiba pada saat itu, seorang pelayan mengetuk pintu ruangan. "Pak, makan malam sudah siap." Mereka pun berhenti berpelukan. Stefan mengajak istrinya terlebih dahulu untuk pergi makan. Berpindah pada ruangan makan. "Apakah kau pernah makan makanan barat?" tanya Pak Vino sarkastik. Lord meletakkan pisau dan garpu di meja, kemudian melipat tangannya ke depan dada. "Aku tidak bisa." "Pelayan, carikan orang untuk memotongnya untukku." Melihat istrinya menolak menggunakan pisau dan garpu, Stefan pun juga meminta kepada pelayan untuk mengambilkan 2 pasang sumpit. Begitupun Arsen, ia tersenyum melihat mereka. Kemudian juga meminta untuk diambilkan sepasang sumpit. Pak Vino sekali lagi meledak dalam kemarahan. "Gadis sialan ini sudah merusak putra sulungku, dan sekarang ingin merusak putra keduaku. Aku sudah menghabiskan banyak uang untuk mengirim kalian belajar etiket. Namun, pada akhirnya kalian makan steak dengan sumpit." Pak Vino kemudian menatap tajam putranya.
Aku menghabiskan banyak tenaga untuk membesarkanmu, karena aku ingin kau memiliki masa depan yang baik. Namun, kau malah bertindak sesuka hati dan menikahi wanita seperti ini secara diam-diam. Lord merasa tersinggung dengan ucapan Pak Finau. Pak Finau, tolong berbicara dengan sopan. Aku punya nama, Pak Finau melanjutkan. Pak Finau melanjutkan tanpa memperdulikan tanggapan Lord. Menantu keluarga Tirta harus berasal dari keluarga terkenal. Murah hati, sopan, lembut dan baik hati. Menurutmu, kriteria mana yang sudah kau penuhi? Levon tidak malu, tapi aku sangat malu. Stefan pun langsung menimpali perkataan sarkastik sang ayah. Jika ayah mempermalukan istriku, itu sama saja dengan mempermalukanku. Jika ayah tidak ingin melihatnya, kami bisa pergi sekarang juga. Pak Finau hanya bisa mendengus pelan. Pada saat ketegangan itu, Arsen mencairkan suasana. Aku tidak sekaya Kak Levon, jadi aku hanya bisa memberikan hadiah ini untuk kakak ipar. Kedepannya, jika kakak ipar menginginkan sesuatu, mintalah padaku kapan saja. Pelayan pun mendekat dan memberikan hadiah tersebut kepada Lord. Saat melihat hadiah tersebut, Stefan langsung berkomentar. Hadiah ini terlalu berharga, kami tidak bisa menerimanya. Stefan melanjutkan, Ayah, seharusnya kalian berdua sudah mengerti maksudku. Aku tidak akan kembali lagi. Jika ayah tidak punya perintah lain, aku dan Laura akan kembali ke kota Ambos sekarang juga. Pak Vino menanggapi, kalian tinggallah di sini untuk menemaniku beberapa hari. Melihat suasana sudah membaik, Lord tersenyum dan mengatakan, kalau begitu, 10 hari saja. Kebetulan, aku bisa menyelesaikan urusanku. Ia lalu menoleh kepada Stefan, suamiku, aku ingin pergi ke supermarket. Biarkan Rudy mengantarmu. Kau tidak bisa mendapatkan taksi di sini. Stefan mengarahkan istrinya. Beberapa saat berlalu, Lord telah kembali dengan 2 koper di tangannya. Suamiku, cepat bantu aku. Aku benar-benar lelah. Stefan bertanya keheranan. Kenapa kau membeli begitu banyak barang? Dengan santai, Lord mengatakan, Pak Stefan, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Kau pasti menyukainya. Lord tersenyum manja. Suamiku, apakah kau bisa membantuku membelah durian? Baiklah, jawab Stefan dengan wajah kebingungan. Ia kemudian membelah durian tersebut. Lord memegang dagunya sambil tersenyum. Namun senyuman tersebut membuat Stefan agak canggung. Ternyata benar bahwa Raja Iblis memiliki tangan besi. Kau bisa mengupas durian dengan mudah. Istriku, makanlah yang banyak, ucap Stefan sembari memberikan durian yang telah ia belah. Tanpa mempedulikan suaminya, Lord berjalan ke meja dan menata kulit durian tersebut di atas meja. Pilihlah salah satunya suamiku, ucap Lord sambil tersenyum ceria, namun senyum itu penuh dengan kepalsuan. Apakah kau mau mengukur berat badan? Aku memilih timbangan elektronik. Setelah mendengar pilihan suaminya, Lord menyuruh suaminya untuk berlutut. Suamiku, kau sangat mengerti ya? Kalau begitu, berlututlah untuk membuktikan cintamu padaku. Kau harus berlutut dengan 2 kaki hingga menunjukkan angka 1314. Stefan pun langsung memasang wajah kebingungan. Apakah anak muda sekarang suka bermain seperti ini? Ia lalu melanjutkan ucapannya. Istriku, aku tidak bermaksud begitu. Maafkan aku ya. Akan tetapi, Lord menyilangkan tangan dan memejamkan mata. Kita lihat saja situasinya terlebih dahulu. Setelahnya, Stefan mengambil remote TV. Ia tersenyum canggung. Bukankah kau selalu menonton TV setiap malam? Mungkin sekarang sedang menayangkan SpongeBob SquarePants. Lord menanggapi, kalau begitu, ubah saluran TV untukku. Harus menggunakan lutut ya. Stefan pun melakukan sesuai dengan permintaan aneh istrinya. Seperti ini, sayang. Apakah poseku sudah benar? Lord menoleh, maju sedikit. Pose ini terlihat seperti bermalas-malasan. Saat Stefan mengikuti instruksi istrinya, ia tidak sengaja menghancurkan remote tersebut. Melihat kejadian tersebut, Lord pun langsung melotot dengan tajam. Ia menampakkan wajah yang sangat kesal. Ia pun mengusir Stefan dari ruangan dan menutup pintu. Aku menyuruhmu berlutut di atas remote, tapi kau malah merusaknya. Kau sengaja kan? Keluar! Bentak Lord sembari membanting pintu. Stefan pun berusaha mendorong pintunya. Sayang, buka pintunya ya.
Kita bicarakan di dalam jika ada masalah. Sayang, aku salah. Pada saat itu, ayahnya datang dan melihat Stefan sedang diusir oleh istrinya. Lihatlah dirimu sekarang. Bisa-bisanya dikunci di luar oleh istri sendiri. Sungguh memalukan. Stefan menoleh dengan tak berdaya. Ini bukan salahnya. Aku memukulnya duluan. Mendengar pengakuan anaknya, malah membuat sang ayah meledak dalam kemarahan. Kau berani melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Apakah aku mengirimmu ke sekolah militer selama bertahun-tahun hanya untuk membiarkanmu melakukan kekerasan pada istrimu? Stefan buru-buru menjelaskan, melihat ayahnya begitu sangat marah. Tidak, ini adalah kesalahpahaman saat aku melaksanakan tugas. Pak Vino berbalik pergi dengan penuh kekesalan. Aku menyuruhmu mencari wanita dari keluarga yang tepat, tapi kau tidak mau. Kau sendiri yang mencari wanita seperti ini. Kau tidur saja di kamar tamu. Stefan hanya bisa menghela nafas panjang. Adapun Lor, terlihat ia begitu senang dan tidak menyangka bahwa akhirnya dia bisa mengusir Raja Iblis. Padahal selama ini, dia sudah sering diintimidasi oleh Raja Iblis. Dan sekarang, dia berubah menjadi bosnya. Scene kemudian berpindah pada keesokan paginya. Terlihat Stefan masih tampak murung karena diabaikan oleh istrinya. Melihat kejadian tersebut, membuat ayahnya berkomentar, "Pria dewasa sepertimu ternyata takut istri. Sungguh memalukan." Stefan tampak pasrah saat berbicara pada ayahnya. "Aku tidak bisa mengurusnya. Apakah ayah mau membantuku?" Pak Vino kemudian berbicara kepada Lor. "Kau masih belum lahir saat aku melawan ribuan pasukan di medan perang. Apakah kau berani bertarung denganku?" Lor menjawab dengan menantang. "Ayo, siapa takut?" Scene kemudian beralih di aula bela diri. Di dalam aula, Pak Vino dan Lor sedang bersiap melakukan sparring. "Pelatih Zahri adalah pelatih bergulatku," Pak Vino mengatakan dengan nada meremehkan. "Bagaimana mungkin kau dari Biro Keamanan bisa dibandingkan dengan kami dari Departemen Militer?" Setelah itu, ia menerjang dan meninju ke arah Lor. Lor berhasil menangkisnya. Kekuatan seperti ini sama sekali tidak kalah dari anak muda. Batin Lor sedikit getir. Setelah itu, ia berputar dan menyerang dari arah belakang. Akan tetapi, tangannya berhasil dihentikan oleh Pak Vino. "Nah, kau masih berani bertarung denganku? Apakah kau mau mengaku kalah?" Katanya dengan senyum mengejek. Akan tetapi, senyum langsung muncul di sudut bibir Lor. Tanpa ragu, ia langsung mendaratkan serangan ke arah dagu Pak Vino. "Kau tidak bisa mengalahkanku. Apakah kau percaya itu?" Pengawal yang berada di samping Stefan tampak terkejut. "Nyonya muda agak kejam ya. Saya tidak pernah melihat wanita yang bisa melawan Pak Vino." Stefan tersenyum menanggapi. "Kau sudah melihatnya sekarang." Mereka pun saling mundur setelah beberapa kali serangan. "Jika aku lebih muda 10 tahun, kau pasti akan kalah." Lor tersenyum sinis. "Aku setuju dengan itu." Pak Vino kemudian berjalan pergi meninggalkan aula. "Aku tidak akan memperdulikan urusan kalian ke depannya. Levon, kau sendiri yang mencari orang seperti itu, jadi tanggung saja sendiri." Setelah sparring dengan Pak Vino selesai, Lor kehausan dan minum. Setelahnya langsung pergi tanpa memperdulikan suaminya. Namun, tangannya langsung dihentikan oleh Stefan. "Sayang, kau masih marah? Bagaimana caranya agar kau bisa memaafkanku?" Lor menjawab, "Asalkan kau mau menemaniku berbelanja dengan memakai pakaian wanita. Aku tidak keberatan jika kau menyuruhku memakainya saat di rumah. Namun, jika memakainya untuk berbelanja di luar, itu tidak baik kan? Tidak ada wanita dengan postur tubuh sepertiku." Lor menarik tangannya dan mengatakan, "Lupakan saja jika kau tidak mau." Scene kemudian berpindah pada rumah sakit, kamar VIP rumah sakit ke-401. "Kelenjar endokrin Anda sangat tidak stabil. Endometrium mengalami atrofi dan fungsi ovarium tidak terlalu baik. Kami menyimpulkan bahwa ini adalah akibat penggunaan obat kontrasepsi yang berlebihan dalam jangka panjang," ucap sang dokter yang membacakan laporan medis. "Wanita ini adalah Kalia. Namun nggak tahu kenapa, rambutnya berubah merah. Jangan bilang bahwa vitamin yang diberikan oleh Joseph adalah obat kontrasepsi." Batin Kalia terkejut, menebak penyebab penyakitnya. Pak dokter melanjutkan, "Sekarang, kau menderita gangguan endokrin yang parah dan ovulasi juga terpengaruh. Mungkin ini akan mempengaruhi kesuburanmu."
Mendengar penjelasan dokter, Kalia pun terkejut. Apa? Aku tidak bisa mempunyai anak lagi? Belum tentu, jawab Pak Dokter. Kalia berkata dengan senyum pasrah. Setelah selesai melakukannya, Joseph selalu memaksaku makan obat kontrasepsi 3 kali lipat lebih banyak dari dosisnya. Dia benar-benar tidak memiliki perasaan kepadaku. Ia kemudian menatap tajam Pak Dokter. Kapan aku bisa keluar dari rumah sakit? Aku punya hutang yang harus dibayar. Sin kembali di kediaman keluarga Tirta. Di dalam kamar, Stefan hanya mengenakan handuk dan memanggil istrinya. Lord, kemarilah. Saat Lord masuk ke dalam kamar, ia langsung mengusir suaminya. Keluar, aku tidak ingin melihatmu. Pada saat itu, handuk Stefan tiba-tiba terlepas. Hingga Stefan tidak tertutupi oleh sehelai kain pun. Wajah Lord sontak merona dan berteriak kesal. Kenapa kau tidak memakai celana dalam? Dengan wajah yang memerah, Stefan mengatakan jika dia baru saja selesai mandi. Lord yang melihat tubuh suaminya itu tidak tahan untuk mengeluarkan darah dari hidungnya. Melihat Lord, Stefan bertanya, Lord, apakah kau baik-baik saja kan? Sembari membersihkan darah dari hidungnya, Lord mengatakan, jangan kira aku tidak tahu apa rencanamu. Kau ingin merayuku kan? Stefan memeluk tubuh istrinya. Apakah kau benar-benar tidak merasakannya? Sepertinya aku mencium aroma bunga melati. Wajah Lord yang sudah merona, semakin merona mendengar ucapan suaminya. Dia pun kemudian mengusir suaminya dari kamar dengan paksa. Kau jangan berharap, Raja Iblis Dante dari Departemen Intelijen Militer. Stefan yang sudah kehabisan cara untuk merayu istrinya supaya baikkan bertanya, Al, jika aku menemanimu belanja dengan memakai pakaian wanita, apakah kau akan memaafkan semua kesalahanku sebelumnya? Lord menjawab, iya, aku tidak akan memperhitungkan semua kejadian sebelumnya. Mau tidak mau, Stefan pun memutuskan. Aku sudah memutuskannya, kita pergi ke mall sekarang juga, ucap Stefan dengan pasrah. Sin berpindah di dalam mall. Stefan dan Lord telah sampai. Lord tersenyum puas. Aku akan meminta Raja Iblis memakai rok mini, kata Lord tersenyum merencanakan dalam hati. Di sebuah toko pakaian wanita, Stefan berkata kepada karyawan, tolong ambilkan ukuran paling besar untuk semua ini. Setelahnya, Stefan mengambil sebuah wig, kemudian bersiap untuk berganti pakaian. Kau sungguh mau memakainya? Stefan mengiyakan singkat. Dengan tatapan bersalah, Lord berkata, aku hanya ingin melihatmu frustasi. Stefan mengatakan, penyamaran detektif adalah pelajaran wajib bagimu, begitu juga denganku. Lord pun menatap suaminya dalam-dalam dan berpikir, untuk menyelesaikan tugas dengan lancar, dia harus mempelajari kemampuan seorang wanita. Nama Raja Iblis sangat terkenal, tapi sebenarnya dia mengorbankan hidupnya untuk itu. Oke lanjut.